Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Soma berziarah di makamnya Mbah Syariddin Kayen yang ada di Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Kayen ya. Ini ada kita sudah sampai di depan makam dari Sunan Syekh Jangkung ya. Ikuti terus video Soma dalam berziarah di Syekh Syariddin Kayen. Oke teman-teman, ini Mas Soma sudah sampai di lokasi makam Syekh Jangkung Syariddin Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Oke teman-teman, sambil teman-teman melihat suasana yang ada di lingkungan makam atau bagaimana bentuk makam dari Syekh Jangkung, Mas Soma akan bercerita tentang asal-usul atau sejarah tentang Syariddin yang sudah sangat kondang di daerah Pati ya ceritanya. Pada zaman dahulu di daerah Kudus tinggallah Kiai dan Nyai Gede Keringan bersama seorang gadisnya bernama Nyi Branjung. Setelah Nyi Branjung tumbuh menjadi gadis remaja yang molek, timbullah kerinduan Kiai Keringan hendak mengasuh seorang anak lelaki yang sangat tampan. Untuk itulah Kiai Keringan dan istrinya selalu bertafakur kepada Allah, memohon ridha Allah agar dikabulkan keinginannya. Berkat doanya yang khusyuk, pada suatu hari ditemukanlah seorang bayi lelaki dengan perantaraan gaib Sunan Kudus yang mengatakan bahwa sesungguhnya bayi itu adalah putra Sunan Muria, salah seorang penyiar agama Islam yang sudah sangat terkenal. Bayi itu berselimutkan kain kemben yang berasal dari kain penutup dada sang ibu. Asuhlah dengan bijak agar kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan agama. Adapun kemben itu kelak akan menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi setiap bahaya yang mengancamnya, kata Sunan Kudus, seperti yang diimpikan oleh Kiai Gede Keringan. Tentu saja Kiai dan Nyai Gede Keringan itu sangat berbahagia dan berjanji akan melaksanakan amanat itu sebaik-baiknya. Sadar bahwa mereka sendiri hanyalah orang desa, bersepakatlah untuk memberi nama sang dengan penuh kasih sayang. Suami istri itu mendewasakan Nyi Branjung dan Syariddin sebagai kakak beradik hingga keduanya berumah tangga. Sepeninggal sang Kiai, Syariddin dan Nyi Branjung hanya memperoleh harta warisan berupa sebatang pohon durian yang telah lebat buahnya. Selama bertahun-tahun mereka pun bersepakat membagi hasil penjualan buah durian itu secara adil untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya masing-masing. Akan tetapi, suami Nyi Branjung merasa tak puas dan ingin memiliki hasil sebanyak-banyaknya dari pohon itu. Sehingga pada suatu hari berkatalah dia kepada Syariddin, "Adikku, mulai sekarang kita menjual durian itu sendiri-sendiri, supaya tidak repot menghitungnya. Dan kamu berhak menjual seluruh durian yang jatuh di siang hari, dan saya akan menjual seluruh durian yang jatuh setiap malam." Mendengar tawaran itu, taulah Syariddin akan keserakahan kakak iparnya. Biasanya durian yang masak akan berjatuhan di malam hari. Namun Syariddin dengan ikhlas menerima tawaran itu, karena dia pun yakin akan kebesaran dan keadilan Tuhan dalam membagikan rezekinya kepada umatnya. Ujar dengan lembut, "Baiklah kakak, kalau hal itu memang sudah menjadi keinginanmu, mulai besok aku sendiri akan memungut durian yang jatuh di siang hari."
Keikhlasan hati Saridin mendapatkan ridho Allah, sehingga banyaklah durian masak yang berjatuhan di siang hari. Hal itu menjadikan panasnya hati suami Nyi Branjung yang menyadari siasatnya tidak berhasil. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah suami Nyi Branjung ke rumah Saridin untuk bertukar waktu. Harapannya ialah memperoleh banyak durian yang berjatuhan di siang hari. Akan tetapi harapan itu justru menambah kekecewaannya, karena ternyata tak banyak durian masak yang jatuh pada siang hari. Lagi-lagi Nyi Branjung dan suaminya ini kecewa, karena pada siang hari pun yang jatuh duriannya sangat sedikit. Akhirnya tibalah kejadian yang sungguh luar biasa. Pada suatu malam timbullah niat yang sangat jahat. Nyi Branjung dan suaminya mengendap-endap dan berkerudung kain loreng. Dan pergilah suami Nyi Branjung ke pohon durian itu. Setelah melihat datangnya Saridin, maka berteriaklah suami Nyi Branjung menirukan auman harimau loreng dengan maksud menakut-nakuti Saridin. Namun apa yang terjadi? Saridin yang terkejut tidak segera berlari, malahan melepaskan senjata goloknya dengan tangkas sehingga tewaslah suami Nyi Branjung. Tentu saja kejadian itu menggegerkan banyak orang dan segera dilaporkan oleh punggawa desa kepada Adipati Pemantenan di Kadipaten Pati. Dalam persidangan di Kadipaten diputuskan hukuman gantung bagi Saridin karena terbukti bersalah membunuh kakak iparnya. Namun Saridin membela diri dengan santun. Ampun Kanjeng Adipati, niat hamba tidaklah membunuh saudara hamba sendiri, tetapi membunuh seekor harimau yang mengancam diri hamba. Oleh karena itu hamba pun mohon dibebaskan dari hukuman itu. Mendengar alasan itu, sang Adipati merasa ragu hendak melaksanakan hukumannya. Namun selaku seorang penguasa, sulitlah dia mencabut keputusan itu. Kemudian sang Adipati berkata dengan lembut, "Baiklah Saridin, hukuman itu hanyalah sebuah tipuan yang berupa ayunan, jadi wajiblah kamu menerimanya." Saridin percaya sepenuhnya pada kata sang Adipati. Padahal niat Adipati Pemantenan ialah melaksanakan hukuman gantung itu dengan sesungguhnya demi kewibawaan sang orang penguasa. Akan tetapi hukuman itu menjadikan banyak orang terheran-heran. Di mata mereka Saridin justru tampak tersenyum-senyum di tiang gantungnya, seperti seorang bocah yang sedang berayun-ayun, seperti apa yang dikatakan oleh Adipati tadi. Atas perintah sang Adipati, Saridin dibatalkan dari hukuman gantung dan dimasukkan ke sebuah penjara yang kokoh besinya. Saridin menuruti perintah itu sambil memohon sekali-kali diizinkan pulang menjenguk istrinya. Sekian hati kemudian Saridin memohon kesempatan pulang ke rumahnya. Akan tetapi jangan dibukakan pintu oleh para sipir penjara, bahkan izin pun tidak diperolehnya. Sadarlah Saridin bahwa dirinya telah tertipu. Pada suatu malam yang sangat sepi, Saridin mengamalkan ilmu kesaktiannya sehingga terbebaslah dari rumah penjara itu tanpa diketahui para penjaga yang selalu siaga setiap saat. Akan tetapi lelaki itu tidak langsung pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan terpikir olehnya hendak berguru kepada Sunan Kudus yang saat itu sudah terkenal harum namanya sebagai seorang penyiar Islam. Dan begitulah cerita singkat ya, sambil menemani teman-teman melihat kompleks Sunan atau Syekh Jangkung ini. Dan untuk cerita selanjutnya banyak sekali disajikan di YouTube atau di blog-blog yang lain. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menemani Mas Soma
ngevlog atau berziarah di makam Syekh Syahridin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.